Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu kembali, selamat beribadah bersama GKK Makassar. Memasuki akhir tahun, memasuki bulan Desember, tentu saja kita ingat tentang Natal, amin. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat di tahun ini, dan kini kita tiba di penghujung tahun, kita akan merayakan Natal kembali. Satu kata-kata yang saya percaya, dan yang cukup menggugah hati saya. Kristus lahir dalam kesederhanaan. Ketika bagaimana di sepanjang tahun ini kita diuji dengan virus, kita harus berdiam di rumah, kita tidak bisa bertemu satu sama lain. Namun satu hal yang saya pelajari, Kristus lahir dalam kesederhanaan. Sehingga meskipun di momen Natal kali ini kita tidak dapat bertemu satu sama lain, namun biar kasih Kristus yang menyelamatkan, yang datang ke dunia itu benar tinggal dalam hatimu. Mari jemaat Tuhan, kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang mau datang ke dalam dunia ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau Raja yang rela turun ke dalam dunia, lahir dalam kesederhanaanmu ya Tuhan. Sehingga kami tahu, dalam kondisi sekarang pun, kami tetap dapat bersuka cita merayakan Natal bersama dengan Tuhan. Ajar kami untuk percaya bahwa Engkau Allah yang layak dipercaya. Ajar kami ya Tuhan, sehingga segenap pengorbananmu tidak pernah sia-sia, dan kelahiranmu ke dalam dunia menyelamatkan hidup kami. Dengarkanlah firman Tuhan, Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Segenap hati kami yang siap menyambut-Mu ya Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang
namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Ini segenap hati yang siap menyambut-Mu ya Tuhan, sehingga benar kami menyambut-Mu Allah kami yang setia. Biar segenap hidup kami memuliakan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Engkau mau datang ke dalam dunia. Sehat aja, Allah yang perkasa, Engkau Bapa kami yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. sambutlah Dia, Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. sambutlah Dia, sambutlah Dia, Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi, sambutlah Dia Tuhan dan Raja-Mu. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Biar kami menyambut dan menyembah-Mu ya Tuhan, Allah kami. Biar kami bertelut di hadapan-Mu ya Tuhan, Allah kami yang lahir. Terima kasih Yesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah Dia, sembah dan puji Dia. Dia, Sang
sembah Raja mulia. Katakan hanya bagimu Yesus. Bagi Yesus segala hormat, sembah, puji. Kami sembah Kau mulia. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian. Sekali lagi mulia, mulia. Mulia Sembah Dia. sembah Raja mulia. Bagi Yesus segala hormat, sembah, puji. Mulia, mulia, mulia. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian. Mari tinggikan Dia. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Mari puji Dia dan sembah Dia. Kau Tuhan Raja kami. Sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Biar kami tinggikan Engkau Tuhan, Allah yang hanya lahir di dunia namun lahir di dalam hati kami. Biar kami meninggikan Engkau selalu dan menyenangkan hati-Mu. Pimpin kami dalam segenap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau meninggikan-Mu, memuliakan-Mu selalu. Tinggikan Kau Allahku di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Kau Allahku di atas mesbah syukurku, Tinggallah dalamku, penuhi hatiku ya Tuhan. Agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan saat ku sembah-Mu. Kami tinggikan Kau. Tinggikan Kau Allahku di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. nyatakan kemuliaan, Nyatakan kemuliaan-Mu. nyatakan kemuliaan. Sekali lagi, nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan saat ku sembah-Mu, Sembah-Mu. sembah dan puji Dia, sembah dan puji
sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian. Senang pada hari ini bisa menjumpai saudara di dalam ibadah. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita datang di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita sehati dan kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, tak putus-putusnya kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan, yang sudah menolong kami untuk melewati hari-hari kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, pimpinan dan bimbingan Tuhan kepada kami sampai pada hari ini. Dan hari ini ya Tuhan, di hari yang berbahagia, hari yang penuh dengan berkat itu, kami datang bermohon kepadamu. Ketika kami merenungkan firman-Mu, mari Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti, dan Roh Kudus juga memampukan kami untuk melakukannya seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, mari Tuhan berfirman kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingin mengajak saudara membuka satu bahagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 1. Saya akan membacakan buat saudara sekalian mulai dari ayat 5 hingga ayatnya yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sampai sana pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang membaca dan merenungkan bahagian firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar satu alat yang disebut dengan roket parasut sinyal. Nah, saudara, roket parasut sinyal ini biasa digunakan pada keadaan darurat. Misalnya di sebuah pulau yang terpencil, atau ketika seseorang sedang naik kapal, lalu kapalnya menjadi karam, dan orang yang membawa roket parasut sinyal, dia bisa menembakkan roket parasut sinyal itu dan akan mengudara dan menghasilkan satu cahaya. Nah, saudara, cahaya ini akan menarik perhatian orang-orang atau kapal-kapal yang ada di sekitarnya atau para penyelamat. Nah, banyak kasus dengan adanya roket parasut sinyal ini, orang-orang yang mengalami kesusahan atau mereka sedang mengalami bencana di laut atau di darat, mereka terselamatkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang memerlukan cahaya supaya mereka bisa diselamatkan.
Di dalam firman Tuhan yang kita baca, khususnya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 12, di sana Yohanes memberitahukan bahwa semua manusia itu telah berdosa. Dan manusia yang berdosa itu perlu Kristus sebagai terang di dalam kehidupannya untuk keselamatan jiwanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berita ini begitu penting sekali. Terang Kristus yang menyelamatkan kehidupan manusia yang sedang berada di dalam kegelapan. Sama seperti roket parasut sinyal tadi itu. Ketika cahaya itu dilihat, maka cahaya itu bisa menolong orang untuk segera diselamatkan. Namun saudara, ketika Yohanes memberitakan hal ini, bahwa terang Kristus itu penting untuk keselamatan jiwa, bagaimanakah respon manusia yang hidup di dalam kegelapan itu? Bagaimanakah manusia merespon akan terang yang diberitakan, akan terang yang datang itu? Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang kelima, di sana berkata demikian. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, kita membaca bagian ini sebagai suatu respon bahwa ternyata ketika terang itu sudah ada di dalam dunia ini, terang itu sedang bercahaya di dalam kegelapan, tetapi manusia tidak mengerti akan hal itu. Di dalam bacaan kita di sana dikatakan kegelapan itu tidak menguasainya. Atau di dalam terjemahan yang lain mengatakan kegelapan itu tidak mengerti tentang dia. Atau dengan kata lain, kegelapan, manusia yang hidup di dalam kegelapan itu tidak mengerti akan hal itu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah ketidakmengertian mereka oleh karena tidak ada petunjuk? Ketidakmengertian mereka tentang Kristus yang adalah terang untuk keselamatan itu, apakah karena tidak ada petunjuk sehingga mereka tidak mengerti? Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak kali kita mendengar anak-anak, kenapa kamu salah mengerjakan soal ini? Dia mengatakan petunjuknya salah. Ya. Mengapa kamu salah mengerjakan kerjaan tangan ini? Petunjuknya salah. Saudara, mungkin saja kalau petunjuknya salah, orang bisa salah mengerjakan. Tetapi ketika manusia hidup di dalam kegelapan, dan ketika terang itu datang ke dalam dunia, dan mereka tidak mengerti, apakah tidak ada petunjuk? Saudara, tidak demikian, saudara. Ada petunjuk. Saudara, di dalam bacaan-bacaan kita, bagi orang-orang Israel, bagi umat Yahudi, petunjuk itu sangat jelas sekali, saudara. Apa itu, saudara? Ada Taurat Tuhan. Taurat Tuhan menjadi petunjuk bagi mereka. Ada tanda-tanda ajaib yang Tuhan buat, itu menjadi petunjuk bagi mereka. Ada perkataan-perkataan Nabi, itu menjadi petunjuk bagi mereka. Ada nubuatan-nubuat Nabi, itu menjadi petunjuk bagi mereka. Tetapi saudara, mereka tidak mengerti akan hal itu. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-42 ayat 7 berkata demikian. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dalam rumah penjara. Saudara, sebenarnya berita itu sudah disampaikan, bahwa Kristus atau Mesias itu, sebagai nubuatan daripada Nabi Yesaya itu akan datang. Sudah ada petunjuk itu, tetapi mereka tetap tidak bisa mengerti. Saudara, kalau kita membaca di dalam Yohanes, pasalnya yang ke-9, ayat 40 dan 41 berkata demikian. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Saudara, Yesus memberitahukan kepada mereka. Lalu kemudian Yesus mengatakan ada orang-orang yang buta. Orang-orang Farisi yang mengerti Taurat Tuhan ini, tetapi mereka tidak mengerti apa yang Yesus buat. Saudara, ini kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam 2 Korintus, pasalnya yang ke-4, ayat 4 berkata demikian. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa ada begitu banyak petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Ada nubuatan-nubuatan Nabi, ada perkataan-perkataan Nabi, ada tanda-tanda ajaib yang sudah jauh hari diberitahukan kepada umat manusia. Tetapi manusia yang hidup di dalam kegelapan, yang hidup dikuasai oleh dosa, tidak pernah bisa mengerti hal ini.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah mengapa Yohanes mengatakan kegelapan tidak menguasainya, atau kegelapan atau manusia hidup dalam kegelapan itu tidak bisa mengerti bahwa Yesus itu adalah terang yang menyelamatkan hidup mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingat satu cerita tentang manusia goa. Suatu hari ada sekumpulan anak-anak muda yang camping. Ketika dia dalam perjalanan menuju ke tempat camping itu, pada sore hari itu terjadi hujan yang sangat keras sekali. Saudara, sekelompok anak-anak muda ini lalu berupaya untuk menyelamatkan diri mereka dari hujan badai itu. Dan kebetulan mereka melihat di tebing gunung itu ada sebuah lubang. Dan mereka berinisiatif atau mereka sepakat untuk mereka masuk ke dalam goa itu. Saudara, sambil menunggu hujan yang begitu deras, mereka mencoba untuk menyalakan api di dalam goa itu supaya mereka tidak kedinginan. Saudara, ketika mereka sedang duduk santai untuk menghangatkan tubuhnya, tiba-tiba mereka mendengar ada suara-suara yang di dalam goa itu. Mereka kaget sekali. Lalu mereka sedang berkata satu dengan lain, suara apa itu ya? Ya, rasa-rasa ada takut juga ya. Bayangkan saudara, sudah gelap, ya, di dalam goa ada suara-suara yang mereka tidak tahu apa dari apa dan suara apa itu. Lalu mereka pikir, suara apa itu ya? Lalu anak-anak muda ini mereka bersama-sama berinisiatif, ayo kita masuk ke dalam cari tahu sumber suara itu. Nah, saudara, mereka anak-anak muda ini mereka membawa senter. Lalu mereka bersama-sama sambil menyenter masuk terus mencari sumber suara. Saudara, semakin mereka masuk, suara itu semakin jauh. Ya, semakin mereka masuk menyenter, semakin suara itu jauh. Saudara, mereka heran, kok suara itu bisa berpindah. Saudara, tapi mereka penasaran dan masuk. Ternyata saudara, ketika mereka masuk jauh ke dalam, dan ternyata mereka menemukan sekelompok orang-orang goa. Nah, sekelompok orang-orang goa ini rupanya mereka ketakutan sekali. Ketika senter itu dinyalakan, mereka ketakutan sekali. Rupanya manusia goa ini tidak mengerti atau tidak mengenal yang namanya senter. Cahaya itu membuat mereka takut sekali. Lalu kemudian dengan bahasa isyarat, para pemuda-pemuda ini mencoba untuk memberikan pengertian kepada orang-orang goa itu. Sambil memperlihatkan senter itu dan kemudian mereka nyalakan senter itu sambil menjelaskan dengan bahasa isyarat, akhirnya orang-orang goa itu mengerti. Dan akhirnya orang-orang goa itu mulai terbiasa dengan cahaya terang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, rupanya mereka telah nyaman di dalam kegelapan itu. Mereka tidak mengerti pentingnya cahaya buat mereka. Mereka menemukan cahaya menjadi mereka takut. Tetapi ketika mereka mengenal dengan lebih baik, maka cahaya itu menjadi sebuah penolong bagi mereka untuk bisa melakukan aktivitas di tengah-tengah kegelapan di dalam goa itu. Mereka takut oleh karena mereka tidak mengerti. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimanakah respon manusia yang hidup dalam gelap itu terhadap terang Kristus itu sendiri? Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-10, berkata demikian. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saya ulangi saudara, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saudara, tidak mengenalnya itu diterjemahkan dengan terjemahan yang lain, yaitu tidak menyambut dia. Saudara, manusia yang hidup di dalam kegelapan, mereka tidak menyambut dia. Saudara, kalau di dalam bagian pertama tadi, itu berbicara tentang semua nubuatan-nubuatan, cerita-cerita atau perkataan-perkataan Nabi, tentang akan datangnya sang terang itu. Dan mereka tidak mengerti. Kini sang terang itu telah datang. Tetapi respon manusia yang hidup di dalam kegelapan itu, mereka tidak menyambut dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak menyambut dia. Dia adalah pencipta. Dia adalah penebus dunia yang agung. Dia telah meninggalkan tahta mulianya, mengosongkan dirinya, datang sebagai bayi mungil. Datang sebagai manusia supaya bisa berinteraksi dengan manusia. Tetapi sayang sekali saudara, manusia yang hidup di dalam kegelapan itu tidak menyambut dia. Saudara, sebentar lagi kita
akan masuk di dalam momen-momen Natal yang sangat penting buat kita. Saudara, di dalam momen-momen Natal itu kita selalu diingatkan kembali kepada cerita tentang kelahiran Sang Mesias. Kelahiran Kristus di dalam dunia ini. Saudara, ada begitu banyak cerita-cerita di dalam Injil memberitahukan ketika Yesus datang ke dalam dunia, siapa yang menyambut dia? Siapa yang menyambut dia? Hanya segelintir orang bukan? Para gembala, orang-orang yang dianggap tidak berarti bukan? Siapa yang menyambut dia? Mungkin orang-orang yang di sekitar-sekitar mereka saja. Ketika mereka mencari rumah penginapan, apakah mereka disambut? Tidak, saudara. Mereka dibiarkan untuk mencari tempat sendiri dan akhirnya mereka menemukan palungan, bukan? Saudara kasih dalam Tuhan, dia telah rela-rela meninggalkan dunia ini. Sang pencipta dunia yang agung itu meninggalkan tahta yang penuh dengan kemuliaan. Datang ke dalam dunia untuk menerangi kehidupan manusia. Untuk menyelamatkan manusia. Tetapi apa respon manusia yang hidup dalam kegelapan? Yaitu membiarkan dia. Tidak menyambut dia. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, itulah Yohanes katakan bahwa dia datang kepada umat miliknya. Tetapi umat miliknya itu tidak menyambut dia. Kenapa saudara? Bukan saja mereka tidak mengerti, tetapi kedegilan hati mereka. Ya, mereka tidak menyambut dia dengan baik. Kedegilan hati mereka tidak menyambut Sang Mesias itu dengan baik, Sang Terang itu dengan baik. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam bayangan mereka, tentulah yang datang itu kalau raja di atas segala raja, datang di dalam sebuah kemuliaan, diiringi dengan sorak-sorai, tidak datang di dalam keadaan yang miskin. Tetapi saudara, tidak demikian. Dia telah mengosongkan dirinya dan datang ke dalam dunia. Tetapi dunia, manusia yang hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, tidak menerimanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah kadang-kadang kita menemukan kenyataan hidup di dunia ini seperti itu, saudara? Kalau kita itu berpakaian yang bagus, banyak yang menyambut. Tapi kalau kita berpakaian yang ala kadarnya, saudara, kadang-kadang kita tidak dihargai, tidak dihormati. Saudara, saya ingat satu cerita, ya, saudara, ketika saya turun dari mobil dengan menggunakan celana pendek, dengan baju kaos yang sedikit agak lusuh dan memakai sandal jepit, pergi ke sebuah toko, ya, masuk ke sebuah toko untuk mencari barang, sesuatu. Saudara, ketika saya masuk ke toko itu, saudara, saya dibuntuti oleh petugas atau penjaga tokonya. Ya, saya merasa heran kenapa saya dibuntuti. Ya, saya ke tempat itu, dia ke tempat itu. Dia juga tidak bertanya mau cari apa, Pak, cuman hanya sekadar membuntuti saja. Sementara ada orang-orang yang lain masuk, ya, dengan berpakaian yang lebih baik begitu. Saudara, mereka dengan tenang-tenang saja lipat-lipat tangan sambil memperhatikan. Dalam hati saya, memang saya tanjak pencuri ya. Memang saya ini tanjak atau rupa-rupa orang yang mau mengambil barang ya. Saudara, rupanya saudara mereka melihat penampilan. Ya, penampilan yang seperti demikian, yang bercelana pendek, baju kaos yang lusuh, sandal jepit, perlu dicurigai. Saudara. Tetapi kalau memakai baju yang bagus, wah saudara, bukan main penyambutannya. Saudara, dunia seperti ini. Ketika Kristus datang, meninggalkan tahta kemuliaannya, datang di dalam merendahkan dirinya, di dalam segala kesederhanaannya, siapa yang menyambut saudara? Tidak ada yang menyambut saudara. Tidak dihormati, tidak dihargai. Padahal dia adalah pencipta. Demikianlah manusia yang berada di dalam kegelapan, respon mereka tidak menyambut dia. Saudara, yang ketiga, bagaimanakah respon manusia yang hidup dalam kegelapan itu terhadap terang Kristus itu? Ayat 11 berkata demikian. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Alkitab memberitahukan tidak menerimanya. Ya, atau di dalam terjemahan yang lain, manusia itu menolak dia. Bukan saja tidak menyambut, saudara, tetapi juga ia ditolak. Oh, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ditolak itu apanya, saudara? Saudara, kalau kita tahu bahwa yang ditolak oleh manusia-manusia yang dalam dosa itu adalah pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang mulia, yang agung, yang penuh dengan belas kasihan itu ditolak. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya,
Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat 2 berkata demikian. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Saudara, kita lihat di sana bahwa Alkitab Yesaya menubuatkan ia datang di dalam kesederhanaannya. Ya, secara rupa ia tidak semarak, secara rupa ia tidak tampan. Dan sebab itulah mereka tidak menerimanya. Ya. Sebab itulah mereka menolak dia. Saudara, bukan hanya soal pribadi Yesus. Di dalam Matius pasalnya yang ke-13 ayat 55 berkata demikian. Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas, penekanannya di sini. Bukankah dia anak tukang kayu? Oh saudara, dia sebagai anak tukang kayu. Ya, apa tongji itu anak tukang kayu? Ya, untuk apa kita menerima dia? Ya, dia sama dengan orang-orang lain. Ya, dia bukan Allah yang seperti yang dia katakan. Bukan. Dia hanya adalah manusia, anak tukang kayu. Saudara, yang kedua, apa sih yang ditolaknya? Ditolak manusia, yaitu ajarannya, ajaran Yesus, ajaran Kristus. Di dalam Matius pasal 27, ayat yang ke-63 berkata demikian. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Saudara, catatan kita adalah si penyesat. Saudara, mereka menganggap Yesus itu mengajarkan ajaran-ajaran baru, ajaran-ajaran yang sesat. Padahal dia mengajarkan ajaran-ajaran yang mengubah akhlak hidup manusia. Ia mengajarkan ajaran-ajaran yang mengubah hidup manusia. Tetapi dia dianggap sebagai penyesat. Manusia yang hidup di dalam kegelapan pasti tidak akan bisa menerima ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus itu dianggap sebagai membuat mereka susah atau menghalang-halangi keinginan mereka atau membuat mereka terhambat mencapai apa yang menjadi niat hati mereka. Itulah sebabnya mereka menolaknya, menolak ajarannya. Saudara, di dalam perjalanan kita kadang-kadang ketika kita ingin menyampaikan tentang Yesus, ketika kita ingin mengajarkan tentang Yesus, kan bukankah kita sering menerima penolakan seperti itu? Ya, bukankah ajaran-ajaran yang kita ajarkan kepada mereka tentang Yesus sering ditolak? Saudara, manusia hidup dalam kegelapan, menolak ajaran Kristus. Dan yang ketiga, apa sih yang ditolak oleh manusia? Yaitu karya Yesus. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Lukas 23 ayatnya yang ke-18 berkata demikian. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami. Saudara, padahal Yesus datang dalam rangka untuk menyelamatkan hidup manusia. Yesus datang meninggalkan segala kemuliaannya, meninggalkan segala keagungannya untuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan mereka. Justru mereka berteriak, yaitu enyahkan dia. Bahkan mereka meminta seorang penyamun yang terkenal yang bernama Barabas itu dilepaskan. Saudara, Yesus dianggap tidak lebih baik daripada Barabas. Padahal kerap kali di sana mengatakan dia tidak ditemukan kesalahannya. Tetapi di sini kita melihat bahwa yang Yesus kerjakan untuk menyelamatkan umat manusia itu juga ditolak. Jadi kita melihat manusia yang hidup dalam kegelapan, mereka menolak pribadi Yesus, mereka menolak ajaran Yesus, dan mereka menolak karya Yesus buat kehidupan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa mengerikannya bukan? Manusia hidup dalam kegelapan ini sama sekali mereka menolak terang. Manusia yang dikuasai oleh kegelapan, sama sekali mereka menolak terang yang sesungguhnya untuk menerangi kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan, saya melihat bahwa di dalam kehidupan manusia di dalam dunia ini, saudara, kita menemukan ada begitu banyak orang-orang yang berupaya untuk menolak Yesus. Bukan saja menolak pribadinya, mereka mengatakan, untuk apa kita percaya, mana mungkin ya Allah itu mau jadi manusia. Ya, mana mungkin ya datang menjadi seorang bayi yang tidak bisa buat apa-apa. Mana mungkin apa yang diajarkan Yesus itu mengubah kehidupan kita. Justru dia ingin menyesatkan kita. Mana mungkin dia datang untuk menyelamatkan kita. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kadang-kadang kerap kali mengalami kesulitan
untuk menyampaikan kabar ini kepada mereka. Kenapa saudara? Karena mereka sedang berada di dalam kegelapan. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa manusia yang hidup di dalam kegelapan, mereka pasti akan menolak terang. Sebab terang itu akan mengganggu kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau demikian, apakah yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat di tengah-tengah kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia yang sudah dikuasai oleh kegelapan ini? Saudara, yang pertama adalah mari saudara kita memohon supaya kita memiliki terang. Bagi saudara-saudara yang sedang dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh dunia ini yang menyeret saudara berada di jalan-jalan kegelapan, saudara-saudara harus mengundang Kristus itu masuk di dalam hidup saudara, supaya saudara memiliki terang, supaya saudara bisa menjalani kehidupan ini dengan terang, sehingga saudara tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara adalah orang-orang yang telah memiliki terang, karena saudara percaya kepada perkataan Injil Tuhan, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara telah menerima anugerah ini. Sekarang saudara itu hidup di dalam terang. Kita diminta untuk menghidupi terang itu. Terang itu dibiarkan menguasai kehidupan kita. Terang itu yang menuntun kita supaya kita berjalan di dalam jalan anugerah Tuhan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat 16 berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, panggilan saudara dan saya adalah orang-orang yang telah memiliki terang Kristus itu. Kita diminta untuk menghidupi terang itu di dalam kehidupan kita. Supaya terang kita itu bercahaya dan orang memuliakan Bapa di surga. Menjadi anak-anak Tuhan tidaklah mudah. Dari segala sudut, dari segala sisi kita itu diperhatikan. Ucapan kita, cara berpakaian kita, cara kita jalan, cara kita berpikir, cara kita mengungkapkan pendapat, cara kita membeli barang, cara kita berada di tempat-tempat tertentu, semuanya menjadi sorotan, saudara. Kenapa? Karena kita terang. Ya, karena kita terang, saudara. Sehingga kadang-kadang kita itu merasa grogi juga, ya. Apakah saya tidak boleh sebagai anak-anak Tuhan seperti ini? Ya, kadang-kadang ucapan kita yang sedikit saja yang tidak nyaman sudah disoroti. Begitukah kamu anak Tuhan? Saudara, begitu kita memang sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita tetap diminta. Di dalam segala sikap hati, perbuatan, pikiran kita, keinginan kita, motivasi kita. Selalu kita ingat bahwa kita adalah terang. Dan Tuhan ingin kita memancarkan terang itu. Tuhan ingin kita menampilkan terang itu di dalam segala tindak perbuatan kita. Tujuannya apa, saudara? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, jangan kita coba-coba melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hakikat kita sebagai anak terang. Sebab ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hakikat kita sebagai anak terang, maka saudara, kita sudah tidak lagi menjadi berkat, tetapi kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Oleh sebab itu mari kita minta pertolongan Tuhan, supaya kita menghidupi hidup kita dengan terang Tuhan. Supaya kita bisa memancarkan terang Tuhan di dalam segala keadaan dan segala waktu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Minta Roh Kudus membantu kita untuk mampu menjalani kehidupan ini. Memang tidak mudah, saudara. Tetapi itulah panggilan kita. Sebagai anak-anak terang, sebab panggilan kita adalah untuk memuliakan Bapa di surga. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan, saudara? Mari, saudara, kita memberitakan terang itu. Saudara, orang-orang di dalam dunia ini ada begitu banyak yang hidup di dalam kegelapan. Saudara, bukan saja kesaksian hidup kita bisa menolong orang-orang yang hidup dalam kegelapan, tetapi saudara, kita juga bisa memberitakan terang itu. Nah, saudara, dalam waktu-waktu yang ke depan ini, bukankah kita akan bersama-sama merayakan Natal? Walaupun itu mungkin secara online. Ya, tidak mengapa, saudara, tetapi kita bisa menyampaikan kabar ini kepada orang-orang yang kita tahu mereka membutuhkan terang. Kita bisa mengirimkan video-video, khotbah-khotbah. Bahkan kita bisa mengajak mereka ikut berada di dalam ibadah Natal dan perayaan Natal. Supaya mereka bisa melihat
kabar tentang terang ini. Dan semoga dengan berita tentang terang ini, mereka boleh dilepaskan dari kegelapan hidup mereka, dan mereka boleh mengalami anugerah Tuhan, mengalami terang Tuhan di dalam hidup mereka, yang mengubah kehidupan mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang-orang yang sedang berjalan di dalam kegelapan seperti ini. Saudara dan saya dipanggil, bukan saja kita bisa menikmati terang itu, yang telah mengubah kehidupan kita, yang telah menuntun kehidupan kita. Tetapi hari ini kita dipanggil juga untuk memberitakan terang itu kepada mereka, supaya mereka tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Kalau tidak, saudara, mereka akan berjalan di dalam kegelapan dan kebinasaan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya menutup firman Tuhan ini dengan sebuah cerita. Saudara, ada seorang misionaris yang pada suatu hari dia berlayar menuju ke India. Saudara, di tengah perjalanan lautan yang lepas itu sudah mulai terjadi ombak, ya walaupun tidak besar, dan itu membuat dia sedikit rasa mabuk. Dan ketika dia masuk ke dalam kamarnya dengan mau istirahat, tetapi karena ombak itu cukup kencang, membuat dia tidak nyaman dan rasanya dia sudah rasa ingin mabuk. Saudara, tiba-tiba dia mendengar ada suara. Dan suara itu jelas sekali, saudara. Dan suara itu berkata, "Hai kamu orang-orang yang di atas kapal." Saudara, dan para awak-awak kapal itu juga mendengar suara itu. Dan terjadilah sebuah keributan kecil di atas kapal itu, dan para awak-awak kapal itu mundar-mandir untuk mencari tahu sumber suara itu. Dari mana sumber suara itu? Saudara, karena di dalam lautan yang gelap itu mereka tidak bisa menemukan dengan segera. Lalu sang misionari juga mendengar kabar atau suara itu, dan sang misionari itu berkata, "Apa yang saya bisa buat ya dengan keadaan seperti ini? Saya sedang dalam keadaan mabuk, ya karena ada gelombang, dan kalau saya keluar ya menjumpai para awak kapal itu, nanti saya akan membuat mereka lebih susah lagi. Ya sudahlah, saya tidak usah berbuat apa-apa." Saudara, tetapi hatinya tidak nyaman, saudara. Sang misioneri ini hatinya tidak nyaman. Dan akhirnya apa yang dia buat? Lalu kemudian dia menurunkan lentera yang ada di kamarnya itu, di atas itu. Lalu kemudian iseng-iseng dia pindahkan ke jendela kamarnya. Saudara, ketika dia pindahkan lentera itu ke depan jendela kamarnya, tiba-tiba terdengar suara para awak kapal. "Oh itu dia! Oh itu dia!" Dan akhirnya mereka mengambil pelampung dan membuangkan pelampung itu ke samping kapal mereka dan menyelamatkan satu orang. Ternyata ada orang yang mengatakan, "Hai kamu yang ada di atas kapal itu adalah orang yang sedang minta pertolongan karena dia sedang mengalami karam kapal." Dan berkat misionari mengangkat lentera itu dan hanya taruh di depan jendelanya, itu pas menyinari orang yang sedang minta pertolongan itu, dan orang itu terlihat dengan jelas oleh awak kapal. Dan awak kapal itu kemudian melemparkan pelampung dan berhasil menyelamatkan dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, lentera yang kecil itu sepertinya tidak berarti. Ya, sepertinya mengangkat lentera menaruh di atas jendela itu suatu tindakan yang tidak berarti. Tetapi saudara, tahukah saudara, justru tindakan kecil yang kita anggap tidak berarti, lentera kecil yang kita anggap tidak berarti, justru menyelamatkan satu jiwa. Hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang menolak terang oleh karena mereka dikuasai oleh dosa. Oleh karena mereka dikuasai oleh kegelapan. Hati pikiran mereka telah buta. Mereka tidak mendapatkan terang Injil Tuhan. Hari ini saudara, kita diberitahukan manusia-manusia seperti itu oleh karena mereka tidak mengerti. Oleh karena mereka tidak menyambut Kristus. Bahkan mereka menolak Kristus. Panggilan saudara dan saya adalah bagaimana kita membawa lentera kecil kita, terang Tuhan itu ke tengah-tengah mereka. Dan percayalah saudara, bahwa apa yang kita kerjakan itu sangat bermanfaat buat mereka yang hidup di dalam kegelapan. Tindakan kecil kita itu akan menyelamatkan mereka yang berjalan di dalam kebinasaan. Saudara, biar kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kembali kepadamu ya Tuhan, buat anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami yang dulu hidup di dalam kegelapan, jalan kami sesat,
jalan kami menuju kebinasaan. Tetapi atas anugerah Tuhan, Injil Tuhan yang kami dengarkan, mengubah kehidupan kami, membawa kami kepada terang Kristus dan menyelamatkan kami. Bapa di surga, hari ini Engkau menolong kami untuk hidup di dalam terang itu. Memberikan contoh teladan, bahkan kehidupan kami senantiasa boleh memancarkan terang Tuhan sehingga Engkau dipermuliakan. Sikap, tutur kata, perilaku kami, pikiran kami, tindakan kami, perbuatan kami, apa saja. Biarlah ya Tuhan kami menjadikan itu sebuah contoh. Bukan menjadi batu sandungan buat orang lain. Bukan membawa orang lain semakin jauh daripadamu. Tetapi menarik orang semakin dekat kepadamu. Dan Tuhan mampukan kami untuk memberitakan terang itu. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah manusia yang sedang menolak terang itu. Kami percaya Tuhan. Lentera kecil yang kami miliki, terang Tuhan yang kami miliki itu mampu memancarkan akan terang Tuhan untuk menyelamatkan mereka yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan, pakailah kami di momen-momen Natal ke depan ini Tuhan. Biarlah kami mau menyampaikan terang itu kepada mereka yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, materaikan di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sampai di sini firman Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Mari bersama-sama segenap kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari segenap kita menyambut Tuhan dan Raja kita. Biarkanlah segenap kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari sambil bertepuk tangan. Mari bersama-sama. Tak surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Biar kami menyembah dan menyambut-Mu ya Tuhan. Di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi kita surga bergema. Kita surga bergema, Karena telah lahir sang Raja mulia. Amin. damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang
ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu memberkati hidup saudara. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai hari ini sampai genap penantian kita akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.